Halo Sobat Friendly, kali ini kita akan mengerjakan latihan ulangan semester 1. Pertanyaannya, gangguan sistem peredaran darah yang bersifat genetik adalah, jadi yang ditanyakan adalah yang bersifat genetik ya. Untuk dapat menjawabnya, kita harus terlebih dahulu tahu istilah-istilah penyakit dari opsi-opsi yang ada di pertanyaan ini. Nah, di sini ada 12 istilah. Kita mulai dari anemia ya. Anemia sudah sering kita dengar. Anemia merupakan keadaan ketika jumlah hemoglobin sel darah merah di bawah normal. Kemudian ada leukemia. Leukemia merupakan keadaan ketika leukosit atau sel darah putih terlalu banyak. Kemudian hemofilia. Hemofilia ini merupakan kegagalan pembekuan darah. Hemofilia disebabkan oleh kelainan kromosom kelamin. Kemudian ada jantung koroner. Jantung koroner adalah keadaan ketika arteri koroner tersumbat sehingga aliran darah yang menuju ke jantung sedikit. Kemudian ada hemoroid. Hemoroid atau wasir merupakan keadaan ketika pembuluh darah rektum, dubur, dan anus membengkak. Kemudian ada talasemia. Talasemia merupakan kelainan eritrosit di mana bentuk eritrosit yang harusnya bikonkap menjadi lonjong dan kecil-kecil, menyebabkan daya ikat oksigen rendah, sehingga terjadi anemia. Talasemia merupakan kelainan genetik. Kemudian ada siklemia. Siklemia disebabkan karena hemoglobin yang abnormal. Hal ini merupakan mutasi genetik ya. Kemudian ada varises atau pelebaran pembuluh darah vena. Yang kesembilan ada hipertensi. Hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah arteri meningkat di atas normal. Istilah selanjutnya adalah edema. Edema merupakan pembengkakan yang disebabkan oleh penumpukan cairan pada jaringan tubuh. Kemudian trombus. Trombus merupakan darah beku yang menyumbat pembuluh darah ataupun rongga jantung. Yang terakhir ada embolus. Embolus merupakan penyumbatan aliran pembuluh darah yang bisa berupa gumpalan darah ataupun gelembung udara. Nah, jadi kelainan yang bersifat genetik yaitu siklemia, talasemia, dan juga hemofilia. Nah, kita lihat ya di opsi pilihan pertanyaannya. Gangguan sistem peredaran darah yang bersifat genetik antara lain yang A bukan ya. Nah, kemudian yang B bukan, yang C hemofilia, talasemia, dan siklemia. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C ya. Sedangkan opsi D ada varises, hipertensi bukan, edema, trombus, dan embolus juga bukan. Nah, jadi kita sudah dapat menyimpulkan ya. Jawaban yang tepat untuk sistem peredaran darah yang bersifat genetik yaitu opsi C, hemofilia, talasemia, dan siklemia. Sekian penjelasan kali ini, semoga dapat dimengerti. Tetap semangat untuk terus belajar dan berkarya ya. Terima kasih.